Memuji Nabi SAW bagi para pecintanya adalah kenikmatan. Bagi mereka, saat ketakutan menyergap, pujian itu menjadi perlindungan. Dengan hukum agama petunjuknya mereka berlindung. Agama Nabi SAW hukumnya selalu ditegakkan, dan dengannya kami berlindung dari setan. Tidak ada kenikmatan bagi pecinta Rasulullah melebihi daripada mengingat Nabi, memuji Nabi. Kalau Anda cinta sama istri, perempuan, anak, selalu Anda ceritakan, selalu puji-puji. Pertanyaannya, yang aku cinta sama Nabi ini kok sedikit menceritakan Nabi atau memuji Nabi? Man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Orang kalau senang dengan sesuatu pasti akan selalu menyebut, selalu akan menceritakan. Kalau ada orang ceritanya sepak bola, berarti itu pecinta sepak bola. Kalau yang diceritakan artis, ya berarti dia tadi itu senang dengan artis itu. Pertanyaannya, apa yang kita ceritakan setiap hari? Nabi. Mana cintanya Nabi ada di hati kita? Pujian kepada Nabi adalah merupakan kenikmatan bagi pecinta Rasulullah. Pujian kepada Nabi itu adalah menjadi pelindung daripada segala ketakutan. Iya. Kalau Anda, karena kecil itu, anak kecil itu merasa aman kalau ada jaminan dari orang tua. Dia akan merasa aman kalau ada di samping orang tua. Setiap takut yang dicari orang tuanya. Setiap berharap merengek kepada orang tuanya. Tidak ada yang lebih rahmat di antara seluruh makhluk ini setelah Allah, setelahnya di antara wujudi setelah Allah lebih daripada Muhammad Rasulullah. Nanti akan Allah buktikan siapa yang akan sanggup melindungi manusia nanti dari kiamat. Nggak akan datang yang sanggup kecuali Muhammad Rasulullah. Nanti Allah akan buktikan itu. Siapa yang akan bisa menangkan manusia ketika dalam keadaan bingung, ketakutan nanti di kiamat selain Muhammad Rasulullah? Pertanyaannya, kita kok tidak pernah berpikir ke sana gitu. Lisan kita ini minim sekali menyebut dan memuji Nabi Muhammad SAW, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian agama, petunjuk agama ini adalah seperti benteng, saudara, yang melindungi. Karena itu pelajari, taati, bukan hanya melindungi daripada malapetaka, daripada bahaya yang nyata, melindungi daripada setan juga, musuh abadi manusia yang dia tadi itu merayu pengaruh manusia dengan satu tujuan, kompak mereka untuk menjadikan manusia adalah teman disiksa di neraka. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Enggak ada tujuan lain. Setan nggak kepingin kaya, nggak kepingin jabatan, nggak kepingin dipilih, banyak dukungan, cuma satu. Dia menghasut kamu untuk tidak masuk surga, tapi menjadi teman dia disiksa di neraka. Tapi kita tidak menyadari itu semuanya. Kita tinggalkan agama dan kita mengikuti khutuwat syaitan, cara hidup syaitan. Bukan ajaran agama yang diikuti. Agama kamu itu melindungi kamu daripada pengaruh syaitan. Terus, agama yang kokoh, mulia, dan tinggi martabatnya. Agama yang jelas,
rahasianya nampak dalam kejelasannya. Agama yang terjaga dan tak tercampur dengan selainnya. Agama yang kami baca bahwa Allah senantiasa menjaga sebutannya saat ada yang melampaui batas dalam agama dengan kekeliruan dan penyimpangan. Agama yang dibawa oleh Nabi ini agama yang kuat, agama mulia, tinggi martabatnya. Ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa ja'ala kalimatullah yal ulia. Slogan-slogan kalimat orang-orang kafir dijadikan betul-betul rendah di bawah. Kalimat Allah akan menjadi jaya. Bukan karena dukungan Anda. Kalimat Allah menjadi jaya karena Allah yang menghendaki. Seandainya tidak ada satupun membela agama Allah, Allah akan tetap menjayakan agama ini. Liyudhhirahu ala dini kulli. Liyudhhirahu, Allah yang akan menegakkan, menjayakan agama ini. Cuma kesempatan aja bagi kamu. Kalau kamu ingin bergabung membela agama, bukan karena kamu akan menjadi jaya, tapi kamu akan menjadi mulia karena kamu akan membela agama ini. Paham nih ya? Agama yang jelas, nggak ada yang tidak nampak. Taraktukum ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Jelas malam harinya seperti siang harinya, artinya nggak ada yang nggak jelas di agama ini. Nampak, tidak ada yang disembunyikan, dirahasiakan. Tapi Allah sudah menjelaskan itu ajaran ini. Agama yang dijaga oleh Allah nggak tercampur dengan kesyirikan, nggak tercampur dengan kesyirikan, nggak ada kekristen-kristenan, nggak ada kehindu-hinduan, nggak ada kebuda-budaan, nggak ada, murni orang yang menjalankan agamanya mereka, urusan mereka, tapi kita menjalankan agamanya kita murni. Lakum dinukum waliyadin. Toleransi kita bukan mencampur adukan ajaran agama, tetapi kita bebas menjalankan ajaran kita, mereka juga terserah melaksanakan ajaran agama mereka. Nggak usah disuudoni ya. Orang Islam itu ini syirik, dikit-dikit syirik. Nabi itu tidak pernah meragukan keimanan ini. Inilah akhafu an tusyriku ba'di walakinni akhafu an tubsata alaikumud dunya fatanafasuha atau fatanafasu fiha karena fatanafasuha kama tanafasuha fadribu ba'dukum rigabat ba'd atau kama qala. Aku ini, kata Nabi, setelah aku mati nggak pernah meragukan lagi ada kesyirikan lagi di negeri ini. Mekah nggak akan ada syirik lagi, Madinah nggak ada syirik lagi, nggak ada. Yang aku khawatirkan, dunia akan dihamparkan untuk kalian. Akhirnya kamu bersaing untuk menguasai dunia, satu sama lain saling memenggal kepala, saling membunuh. Itu kan yang terjadi. Ini ada apa? Bingung nanti ada kesyirikan ada di Arab, dihancurkan ma'athirnya Nabi, rumahnya Nabi, itunya Nabi. Ada apa? Bukan itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Justru kamu sekarang ini berebut dunia sampai saling membunuh. Apa enggak? Menyerang sesama muslim, membunuh sesama muslim, mengkufurkan sesama muslim, menghalalkan darah sesama muslim. Itu yang ditakutkan oleh Nabi. Dan itu terjadi kan. Tapi subhanallah, mengkufurkan sesama muslim adalah bagian tauhid, bagian ibadah.
perjuangan katanya. Bahkan membunuh sesama muslim, menghancurkan ma'athirun Nabi adalah perjuangan membela tauhid. Itulah yang terjadi, ini sudah disabdakan oleh Nabi. Nggak ada Pak yang akan menyembah Gunung Uhud, nggak ada. Nggak ada yang menyembah tempat kelahiran Nabi, nggak ada itu semuanya, nggak ada semuanya. Yang dikhawatirkan dunia kamu, politik kamu, kekuasaan kamu sampai membunuh sesama muslim, gitu yang dikatakan oleh Nabi. Subhanallah. Terus agama yang lurus, sumber dari seluruh syariat. Dengan kitabnya Nabi benar-benar diberi wahyu. Agama yang dihamparkan dengan turunnya kitab suci. Agama yang Nabi berdiri di atas ajarannya. Ialah agama yang terbebas dari segala keburukan, murni dan pasti terlaksana. ya, lurus ajarannya, syariatnya lurus. Agama yang memang diatur oleh wahyu, bukan karangan-karangan, bukan orang yang menulis kemudian dikatakan ini wahyu, bukan. Agama yang mempunyai kitab suci yang terjaga, yang tidak pernah berubah, mulai diturunkan dan sampai hari kiamat, karena sudah ada jaminan dari Allah. Ini Quran ini. Nggak ngerti bahasa Arab bisa dihafal. Berapa banyak orang hafal 30 juz nggak ngerti bahasa Arab, bahkan anak kecil. Bahkan anak kecil bisa hafal Quran. Bahkan anak autis bisa hafal Quran 30 juz. Dari mana itu semuanya? Ini nggak bisa ngomong, nggak bisa komunikasi, arti hafal Quran. Bahkan ada terjadi orang bisu kalau ngomong, tapi kalau baca Quran lah fasih. Ayo, cuma yang bisa baca ini kadang-kadang nggak baca Quran. Yang akalnya waras ini nggak ngapalkan Quran. Subhanallah. Agama yang terbebas dari segala keburukan, nggak ada Pak. Agama mengajarkan keburukan, nggak ada. Agama yang murni dan pasti terlaksana, pasti akan berjaya, tidak ada satupun yang akan bisa mengalahkan. Wallahu ghalibun ala amri. Ya, usahanya orang-orang yang musuh dengan Islam dengan segala hal untuk menenggelamkan ajaran agama ini, tapi ternyata agama itu datang ke tempat mereka. Anda tahu di New York sekarang wali kotanya muslim, begitu juga ada di beberapa daerah. Mau apa? Memang bukan karena gerakan umat Islam saja agama ini menjadi jaya, tapi karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul ma tasha' marhitaha Ahmadin. Katakanlah apapun yang kau kehendaki untuk memuji Nabi Muhammad. Cahaya semesta, beliau Nabi Muhammad adalah cahaya semesta, pemberi dan penempuh petunjuk teragung. Ya, Nabi itu cahaya yang mengeluarkan manusia daripada kegelapan kebodohan, kegelapan kekufuran, kegelapan kesesatan. Beliau adalah pemberi dan penempuh petunjuk yang teragung. Wa innaka latahdi ila shiratin mustaqim. Mengikuti Nabi, maka Anda mengikuti ajaran Allah, taat kepada Nabi, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku mengubah syair ini, mengucapkannya dengan bangga disertai cinta.
bangga punya Nabi Muhammad, dan kami cinta dengan Nabi Muhammad. Ya, ucapkan. Nggak usah Anda menjadi orang yang minder, karena nggak ada yang lebih hebat daripada beliau, diakui oleh kawan dan diakui oleh lawan. Cuma fitnah-fitnah aja daripada musuh tadi itu. Dan itu mulai dahulu. Dikatakan gila, dikatakan kena sihir, dikatakan penyihir, dikatakan macam-macam, pembohong dan seterusnya. Padahal nggak ada lebih jujur daripada Rasulullah. Nggak ada yang lebih waras daripada Nabi Muhammad. Tapi mana buktinya mereka tadi itu bisa menjatuhkan nama Nabi? Nggak ada. Dan sekarang juga ada begitu, ada. Ya. Karena itu aku susun pujianku ini karena cinta. Sehingga ketika aku memuji Nabi, melihat bagaimana kemuliaan Nabi, pujian bagi selainnya pun kutinggalkan. Nggak mampu lagi sudah untuk memuji selain Nabi. Kenapa? Memang nggak ada yang lebih hebat dari Nabi. Nggak ada yang lebih luar biasa daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ya, ya bakhtana bin Nabi, ya bakhtana bir Rasul. Untung kita ya punya Nabi Muhammad ya. Untung, banggakan, harus bangga umatnya Nabi ini punya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajarkan itu semuanya kepada anak-anak kamu ya, karena di akhir zaman ini sekarang di Indonesia udah mulai ya, virus-virus Wahabi itu sudah mulai ya, virus-virus itu sudah mulai kemana-mana dan menyebar fitnah yang macam-macam untuk mengadu domba sesama Ahlussunnah wal Jamaah. Kita nggak mau urusan begitu, tapi yang jelas hati-hati ya, hati-hati, karena kadang-kadang mulut saudara kita udah berbau Wahabi, sikap saudara kita udah berbau Wahabi, walaupun masih dia tadi itu mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Paham ya? Karena itu tinggalkan itu semuanya, tetap istiqamah dalam ajaran yang benar yang sudah dibawa oleh pendahulu-pendahulu kita. Mudah-mudahan insyaallah Allah tetapkan kita dalam Ahlussunnah wal Jamaah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.